Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran daring kali ini, Ibu mengajak anak-anak Ibu semuanya untuk membaca doa sebelum belajar. Kita mulai sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca doa belajar kita dipermudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabar anak-anak Ibu semuanya? Semoga dalam lindungan Allah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan meskipun di rumah belajarnya. Tetap mematuhi protokol kesehatan bila ada keperluan di luar rumah. Bagaimana untuk pembelajaran yang kemarin? Apakah ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau masih ada yang kurang jelas bisa hubungi Ibu melalui WhatsApp group ya. Untuk absensi pada pagi hari ini, Ibu mohon bisa mengirimkan di WhatsApp group setelah mendengarkan dan melihat video pembelajaran di YouTube ini. Kembali lagi dengan Ibu di mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas. Ya, betul, kelas 7A di MTSN 7 Sragen. Pada pertemuan kali ini, Ibu mengajak anak-anak Ibu semuanya untuk belajar mengenai menghindari sifat tercela. Apakah ada di antara kalian yang tahu apa saja akhlak tercela itu? Oh ya, sudah ada yang tahu mungkin ya. Salah satu akhlak tercela yaitu yang pertama adalah sombong. Yang kedua bisa riya, bisa nifak, atau banyak lainnya ya. Ataupun masih akhlak-akhlak yang tercela yang patut kita hindari semuanya. Bu Rilis mau menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama adalah setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar, mengomunikasikan, dan merefleksikan tentang akhlak tercela, diharapkan peserta didik mampu yang pertama menolak akhlak tercela, yaitu riya dan nifak. Yang kedua, membiasakan diri menghindari akhlak riya dan nifak. Yang ketiga, yaitu memahami akhlak tercela riya dan nifak, mensimulasikan contoh-contoh perilaku tercela riya dan nifak, serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja penjelasan mengenai menghindari sifat tercela. Manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala telah dianugerahi berbagai segala kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat Islam maupun nikmat sebagai mana mestinya kita setiap hari. Hal itu mengharuskan kita sebagai manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bersyukur adalah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, yang diwujudkan dalam beberapa bentuk akhlak terpuji yang Allah telah perintahkan kepada kita semuanya. Misalnya, kita berbakti kepada orang tua, kita menjalankan sholat, menjalankan puasa, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Kebalikannya, manusia juga memiliki, yaitu akhlak tercela.
Akhlak mu'azzamah yaitu perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan berdampak negatif baik bagi yang pelakunya atau yang si pembuatnya maupun kepada orang lain. Di antara akhlak mu'azzamah adalah riya dan nifak. Apa sih riya itu, anak-anak? Secara singkat saja, Ibu jelaskan awalnya ya. Riya adalah memamerkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia, lalu mereka memuji perilaku amalan itu. Atau secara tidak langsung kita mengenal dengan sebutan pamer. Yang kedua adalah nifak. Adakah anak-anak ibu yang sudah tahu apa itu nifak? Kalau belum, Ibu jelaskan ya secara singkatnya. Nifak berarti menampakkan Islam dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Maksudnya apa sih? Maksudnya di sini adalah munafik atau tidak meyakini 100% keesaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah min zalik, itu termasuk dosa kecil. Ayo, dosa kecil atau dosa besar? Kalau syirik sudahan. Bisa masuk kedua-duanya ya, tergantung ya. Ya, penjelasan mengenai bab riya. Secara bahasa, kata riya adalah bentuk masdar yang berasal dari kata riya'ah ro'i'ah yang artinya melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari berkata, riya ialah menempatkan ibadah dengan tujuan mendapat pujian dari orang lain atas amalan yang ia lakukan. Sedangkan Imam Al-Ghazali berpendapat, riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kebaikan-kebaikannya. Sementara memperdalam ucapan tentang ibadah dan amal salehnya kepada orang lain disebutkan summa, ingin didengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang beramal karena summa atau ingin didengar, Allah akan menjadikannya dikenal summa sebagai orang soleh juga. Sebaliknya, barang siapa yang beramal karena riya, Allah akan menjadikan dia terkenal akan keriaannya juga. A'udzubillah min dzalik. Tujuannya dari sifat riya ataupun summa ini yaitu untuk memperoleh pujian dari orang lain, penghargaan dan posisi tertentu dalam hati manusia. Orang yang melakukan ibadah dengan riya atau summa berarti telah terjangkit sadat munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-142 yang mana artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan membalas tipuan mereka, dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas.
Mereka bermaksud riya dengan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit sekali. Quran surat An-Nisa 42. Anak-anak, Ibu lanjut mengenai macam-macam dari riya itu sendiri. Riya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah riya kafahi atau riya dalam niat. Riya ini sudah muncul sejak awal perbuatan, bahkan sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi, ia memang telah meniatkan perbuatan itu untuk riya di dalam hatinya, bukan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Padahal pemilik kolbu kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alangkah baiknya dan sudah sepatutnya kita meniatkan sesuatu itu untuk hal yang baik, tidak untuk menyelewengkan atau untuk mendapat pujian dari manusia. Karena sejatinya tempat kita mendapat pujian yaitu dari Allah kelak di surganya Allah. Untuk yang kedua yaitu riya jahli atau riya dalam perbuatan. Adapun riya jahli adalah memamerkan atau menunjukkan perbuatan diri di depan orang banyak agar perbuatan tersebut dipuji atau diperhatikan dan disanjung oleh orang lain. Atau orang lain bisa menyebutnya seorang caper, mungkin ya. Tapi a'udzubillah min dzalik, semoga anak-anak ibu semuanya tidak memiliki sifat-sifat ini. Insya Allah. Yaitu cara menghindari sifat riya. Yaitu Ibu mengasih 4 tips. Yang pertama adalah menghilangkan sebab-sebab riya. Apa sih sebab-sebab riya itu? Adanya diniat di dalam hati. Oh, saya akan mendapatkan ini jika saya melakukan ini. Ya, itu sudah riya ya. Tadi riya apa? Ya, riya dalam niat. Yang kedua yaitu memupuk rasa ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Bukan yang seperti meme seperti di IG ya. Dari yang awalnya terpaksa, kemudian terbiasa. Itu bukan. Ikhlas itu ketika kita sudah mau menerima apapun yang Allah sudah tetapkan kepada kita tidak meminta belasan dari manusia, tapi kita memintanya dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridhoinya. Yang ketiga adalah membiasakan untuk menyembunyikan ibadah yang kita lakukan. Biar yang tahu ibadahnya kita yaitu kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang keempat adalah melawan bisikan setan untuk berbuat riya. Ketika kita ada niatan di dalam hati untuk berbuat riya, kita cepat astagfirullahaladzim. Kita istighfar, kita mohon ampun. Karena tidak ada satupun amalan yang bisa menyelamatkan kita kelak apabila kita memiliki sifat riya. Karena yang patut sombong, yang patut untuk memiliki segalanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tak bisa apa-apa ya anak-anak. Tidak pantas layak kita untuk memiliki sifat sombong ataupun riya, karena semua nikmat yang Allah berikan itu adalah titipan. Pintar semua anak ibu. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ibu lanjutkan mengenai contoh perilaku dari orang-orang atau pelaku dari riya ini. Yang pertama adalah orang yang suka melakukan sifat-sifat mulia di dirinya sendiri yang ditunjukkan di muka umum, menyombongkan segala hal kebaikannya.
Untuk yang kedua adalah seseorang menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV atau di radio. A'udzubillah min dzalik. Memang awalnya niatnya baik, tapi jangan disalahartikan ya. Banyak kan sekarang konten-konten YouTube yang kita lihat di TV, banyak sekali yang seperti itu. Ibu harap anak-anak ibu kelak bila beribadah atau mau menolong orang lain harus dengan rasa ikhlas, biar engkau dan Allah lah yang tahu akan kebaikanmu. Karena sepatut-patutnya yang memberikan balasan yang paling baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang ketiga adalah rajin salat berjamaah karena ingin disebut sebagai ahli ibadah atau orang saleh. A'udzubillah min dzalik. Jangan seperti itu ya. Ibadah itu diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah khusyuk dalam salat jika ada orang yang melihat salatnya. A'udzubillah min dzalik. Baik ada orang atau maupun sendiri, kita tetap harus khusyuk. Karena yang kebutuhan sholat adalah kita. Bukan Allah yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah memandangkan azan atau membaca Al-Quran dengan suara yang merdu agar mendapat pujian atau sanjungan dari orang lain. A'udzubillah min dzalik. Ibu harap semua anak-anak ibu yang laki-laki maupun yang perempuan bisa melakukan ibadah itu dengan tulus, dengan ikhlas, agar yang mendapat balasan yaitu surganya Allah. Tidak dipotong akan cara syariat, ya. Ibu kasih khazanah sedikit mengenai riya. Dari sifat riya ini mungkin akan mendatangkan dan Allah sudah janjikan siapa saja pelaku riya ini akan masuk ke dalam neraka welnya Allah. Neraka well itu apa sih? Anak-anak pasti sudah tahu semuanya. Neraka yang dingin. Riya termasuk syirik kecil yang Allah dan Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk memiliki sikap itu. Orang yang riya diancam Allah Subhanahu wa taala dengan neraka wel. Orang yang seperti ini juga disebut dengan pendusta agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 206 yang artinya, dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bangkitlah kesombongannya yang menyembahkannya berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam, dan sesungguhnya neraka jahanam itu tempat tertinggi yang terburuk-buruknya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 206. A'udzubillah min dzalik. Ibu harap kita semua terselamatkan dari neraka jahanamnya Allah. Semoga kelak kita bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya robbal alamin. Ibu lanjutkan mengenai dampak negatif dari sifat riya ini ya. Yang pertama adalah tidak ada pernah merasa puas. Dia selalu ingin lagi dan lagi. Yang kedua adalah akan sangat kecewa jika tidak ada yang memujinya. Yang ketiga adalah tidak akan bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mendapat dosa besar karena telah melakukan perbuatan syirik, meskipun riya itu merupakan syirik kecil. Yang kelima adalah Allah tidak akan menerima dan memberi pahala meskipun ia telah
telah melakukan atau telah melaksanakan banyak dari ibadah-ibadah yang Allah telah tetapkan. Baik itu dia sudah melakukan ibadah sholat, ataupun sudah berinfak, sudah habis tenaganya, sudah habis hartanya. Tapi karena sifatnya yang ria, Allah tidak menghitungnya. Yang keenam adalah di akhirat akan langsung dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya kita menghindari sifat ini ya anak-anak. Sudah sepatutnya kita meninggalkannya. Kita usahakan dari pelan-pelan, semoga dari kecil sehingga kita terhindar dari sifat ini. Amin. Insya Allah. Lanjutkan mengenai pembahasan yang kedua, yaitu tentang nifak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam an-nifak di dalam Al-Qur'an sebanyak 37 kali dalam surat yang berbeda. Kata nifak berasal dari kata nifakho, yang artinya lubang tempat keluarnya jerebu, hewan sejenis tikus. Darul dari sarangnya. Sedangkan menurut syara berarti menempatkan Islam dan kebaikan tapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Karena Allah Subhanahu wa taala memperingatkan perilaku nifak itu dengan firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 14 yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Quran Surat Al-Baqarah ayat 14. Jadi, bisa kita simpulkan nifak itu seperti kata lain dari syirik atau munafik. Munafik, orangnya itu pinlan, dia tidak tahu mana yang dia percayai. Bagaikan air di atas daun talas. Alangkah buruknya orang-orang yang seperti ini. Dia tidak mengerti siapa dirinya sendiri. Maka ibu harap anak-anak ibu semuanya yakin bahwa kepercayaannya adalah kepercayaan yang paling benar, tapi tetap harus toleransi. Toleransi boleh saja, tapi tidak boleh tentang agama maupun tentang ibadah. Ya. Ibu lanjutkan mengenai macam-macam dari nifak itu sendiri. Yang pertama adalah nifak istiqodiyah atau keyakinan. Adalah nifak besar. Maksudnya ialah mereka akan menampakkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Jenisnya atau contoh-contohnya bisa kita lihat yaitu mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas sebagaimana dari apa yang beliau bawa, yaitu tentang ajaran Islam yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, seperti mendustakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, atau mendebatkan sunnah-sunnah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Untuk yang kedua adalah membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau membenci sebagian dari apa yang beliau bawa. Yang ketiga adalah jika Islam mengalami kemunduran, mereka akan merasa gembira. Yang keempat adalah tidak merasa bahagia dengan kemenangan Islam. A'udzubillah min dzalik, sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim bangga dengan apa yang kita yakini dan kita tetap mencurahkan salawat dan salam kita
kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Untuk yang kedua yaitu nifaq akamali, yaitu mereka melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik tapi masih ada iman di dalam hatinya. Jika nifaq ini terus dilakukan, maka akan menjadi wasilah atau pertentangan bagi pelakunya keluar dari agama. Banyak sekali kan contohnya, seperti apa sih? Ya, betul. Kata sebagian orang bisa kita memberikan ucapan kepada saudara kita yang berbeda agama. Sudah sepatutnya kita menghargai, tapi tidak boleh melakukan hal yang dilarang agama kita. Baik, untukmu agamaku dan untukmu agamamu. Gitu ya anak-anak, ibu semuanya harus paham tentang toleransi. Ibu lanjutkan mengenai menghindari sifat nifaq. Yang pertama bisa dilakukan adalah menyadari bahwa nifaq memiliki banyak bahaya yang sangat besar. Yang kedua adalah selalu menjaga lisan saat ingin berbicara kepada orang lain. Karena tajamnya lidah lebih buas daripada harimau. Yang ketiga adalah memahami bahwa orang yang berbuat nifaq pasti akan dikucilkan orang lain. Yang keempat adalah selalu menepati janji dan tidak mudah mengumbar janji. Jangan suka obrol janji, ya anak-anak. Apalagi yang laki-laki tidak boleh, ya. Jika belum mampu, diusahakan dulu, ya. Ibu akan menjelaskan mengenai contoh-contoh perilaku nifaq. Yang pertama adalah ucapan mereka penuh dengan kebohongan atau penuh dengan dusta. Yang kedua adalah mereka senang mengingkari janji. Mereka sendiri yang buat, mereka sendiri yang ingkar, ataupun mereka tidak memenuhi undangan. Misalkan, hari ini kamu bisa hadir nggak di hajatan saya? Oh, insya Allah saya akan hadir, tapi insya Allahnya mendekati tidak. Itu a'udzubillah min dzalik. Tidak boleh. Ketika kita sudah ucap insya Allah berarti 99% kita harus melakukannya. Ya, anak-anak ibu semuanya. Yang ketiga adalah suka mengkhianati amanah. Maksudnya apa itu? Ketika kita dipercaya oleh orang lain, kita ingkar. Aku percayakan rahasia ini kepadamu. Biasanya kan mbak-mbak gitu, ya kan? Anak-anak ibu yang cewek. Ketika kita mendapatkan rahasia dari teman kita, sudah semestinya kita jaga. Apa itu rahasianya? Agar kita tetap jadi orang yang amanah. Baik, Ibu lanjutkan mengenai dampak negatif dari nifaq. Yang pertama adalah merugikan diri sendiri dan dikucilkan oleh masyarakat. Untuk yang kedua adalah walaupun ia berkata benar, tidak akan dipercaya oleh orang lain karena sering berdusta. Yang ketiga adalah mendapat balasan berupa siksa di neraka atas perbuatannya. A'udzubillah min dzalik. Mungkin itu yang Ibu dapat sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Selama penyampaiannya, Ibu berharap minggu depan
Anak-anak ibu bisa mengumpulkan tugas pada hari ini, yaitu meresum mata pelajaran kali ini. Apabila ada ditanyakan, bisa disertakan juga di tugasnya. Nanti kita bisa bahas sama-sama. Pembahasan review kali ini mengenai contoh-contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari anak-anak mengenai sifat riya dan nifak yang anak-anak temui selama di rumah. Seperti apa? Ya, Ibu cukupkan pembelajaran kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home, stay healthy. Terima kasih. See you next time, anak-anak ibu semuanya. Insya Allah penghuni syurga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.